Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KG yang rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in, ada 40 hadis Imam An-Nawawi. Kali ini hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 ini merupakan suatu dialog, suatu percakapan antara Rasulullah SAW dan salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat ini datang menghadiri Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, berikan nasihat pada saya, atau berikan wasiat kepada saya. Ya Rasulullah, ausini, ya, berikan wasiat, nasihat kepada saya. Rasulullah SAW kemudian menjawab, la taghdab, jangan marah. Kemudian sahabat ini mungkin merasa akan mendapat wejangan atau wasiat yang panjang, tetapi hanya mendapat jangan marah pesannya Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, ulangi lagi, ya Rasulullah, ausini, berikan kepada saya wasiat, atau wejangan, atau nasihat. Rasulullah SAW kembali menyebutkan, la taghdab. Demikian hadis yang ke-16. Nah, sebelum membahas mengenai la taghdab, jangan marah, karena marah ini merupakan suatu perangai atau sikap yang tidak baik, ya, sangat yang tercela. Sebelum itu kita lihat dulu hadis ini secara umum. Hadis ini tentunya harus dilihat secara konteks, ya. Jadi dalam mempelajari hadis kita harus melihat bahwa itu ada konteksnya. Konteksnya di sini mungkin walau alam Rasulullah SAW bertemu seseorang yang memang Rasulullah SAW tahu cepat marah, ya, cepat marah. Jadi banyak nasihat yang dapat diberikan, tetapi dalam hal ini konteksnya adalah jangan marah. Memang jangan marah merupakan suatu nasihat yang baik, nasihat yang sangat penting, tapi juga harus dilihat bahwa ini adalah konteks orang tersebut, mungkin walau alam orang cepat marah, dan Rasulullah SAW tahu, mengenal setiap orang. Untuk orang ini nasihatnya, untuk orang itu, ini nasihatnya, karena Rasulullah SAW mengenal setiap sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari sisi orang yang meminta nasihat. Para sahabat ini orientasinya surga, orientasinya jannah. Beliau atau para sahabat ini ingin masuk surga dan selalu meminta nasihat untuk membawa mereka ke surga. Ya, jadi pertanyaannya itu praktikal, harus bisa dilakukan. Ya, tidak pertanyaan yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya, tapi just berikan saya nasihat. Ya, jadi itulah sikap para sahabat, selalu berorientasi pada jannah atau surga. Oke, nah sekarang mengenai marah. Dalam hal ini konteksnya para ulama menyebutkan dua, ya. Pertama, kalau bisa jangan marah, ya, hindari untuk marah. Yang kedua, kalau sudah marah, bagaimana cara untuk tidak melanjutkan marah tersebut dengan hal-hal yang lebih tercela lagi. Karena dengan kemarahan orang bisa membunuh. Dengan marah orang bisa mengusir anaknya, mengusir saudaranya dari rumah. Dengan marah suami istri bisa bercerai. Nah, bagaimana kita kalau sampai marah bisa menghindar? Jadi dua konteksnya dalam ini yang perlu dipelajari. Pertama, menghindar diri dari marah. Kemudian kalau sudah marah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita perlu mengetahui sifat marah ini. Sifat marah ini ada, yang pertama itu datangnya dari dalam diri kita, ada panas, rasa panas. Ya, dan itu berasal dari setan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan marah itu berasal dari setan atau tipu daya setan. Jadi kita mendapat bisikan setan menjadi marah. Ya, mungkin orang yang di depan kita yang membuat kita marah atau kejadian yang membuat kita marah sebetulnya tidak perlu membuat kita marah. Ya, tapi bisikan setan begitu kuatnya sehingga kita marah. Ya, sebetulnya seseorang bisa kita maafkan dengan mudah. Kita bisa lupakan kesalahannya. Hal yang terjadi pada kita sebetulnya kita bisa sadari tidak apa-apa, kita move on saja. Tapi setan meniupkan pada kita, membisikkan sesuatu supaya kita marah. Jadi kita sadari bahwa marah itu datang dari setan, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menahannya. Tidak marah. Ya, karena itu berasal dari setan. Dan Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis lainnya bahwasanya ada juga yang meminta minta nasihat kepada Rasulullah dalam hadis lain, jawabannya sama. La taghdab,
falakal jannah. Rasulullah SAW bersabda, jangan marah dan untukmulah surga. Jadi ingat, kalau ada tanda-tanda kita mau marah, ingat Rasulullah SAW pesannya. Ini dari setan, jangan terbawa bisikan setan. Dan ingat faedah dari menahan marah, yaitu surga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ivan lupa, tetapi dalam kitab 6 hadis yang utama, ya, hadis penting, ya, hadisnya Hasan. Nah, sekarang bagaimana kalau marah? Atau pertama-tama mungkin apakah boleh kita marah? Sebenarnya marah itu bukan tidak boleh. Kita boleh marah, tetapi untuk apa kita marah tersebut? Rasulullah SAW juga pernah marah. Bahkan Rasulullah SAW, para sahabat menyebutkan kalau marah kelihatan salah satu uratnya itu ya memerah atau menegang, tetapi tidak melanjutkannya, hanya kelihatan saja marah. Ya. Nah, tapi Rasulullah SAW marah kalau nama Allah atau perintah Allah tidak dilakukan. Itu boleh kita marah. Tapi kalau di lain itu kita tidak boleh marah. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat atau tidak membayar zakat, kita harus marah pada diri kita. Kenapa kita tidak melaksanakan perintah Allah? Ya. Tapi kalau kita misalnya dihina oleh orang, ya sudahlah, move on ya. Mungkin sakit hati tapi tahan saja. Ya, kita move on saja. Itu jadi marah boleh, tetapi untuk apa marah tersebut? Jadi marah boleh kalau perintah Allah tidak diindahkan. Kemudian sekarang kalau kita terjerumus marah karena hal-hal yang bisikan setan tadi, bagaimana supaya kita tidak melakukan atau melanjutkan dengan hal yang tidak inginkan? Rasulullah SAW memberikan jalan juga, ya, dalam hadis lainnya. Ya, disebutkan Rasulullah SAW, karena setan marah itu berdasarkan dari setan, maka disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis lainnya, kalau kita merasa marah, pertama ucapkan auzubillah minasyaitonirrajim. Pertama, ya, astagfirullah, ya. Kalau marah, cepat kita sadar kita marah, ucapkan auzubillah minasyaitonirrajim. Itu perintah Rasulullah SAW. Kemudian hal lainnya bagaimana? Marah itu dari dalam, setan panas. Lakukan wudhu. Wudhu juga merupakan satu hal yang Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan, kalau marah maka berwudhu. Ya, itu yang kedua yang kita bisa lakukan. Yang ketiga mungkin ini hadis yang paling sering kita kenal. Kalau kita marah sedang berdiri, duduk. Ya, mengubah posisi kita duduk. Kalau kita marah sedang duduk, coba berbaring. Ya, kalau sedang berbaring, ya, kita seperti yang kita katakan tadi, ista'idz, kemudian berwudu bisa dilakukan juga. Intinya kita merubah posisi, ya, yang ketiga itu dari berdiri ke duduk, berbaring, lebih ke arah apa namanya, datar, ya, darat, kita lebih marah darat, lebih menuju ke tanah. Karena kita ini berasal dari tanah, ya, marah itu membuat kita, marah itu dibuat oleh setan yang membuat kita sombong, ya. Tapi kita coba merendahkan diri kita supaya kita tidak marah. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian yang dirahmati Allah, salah satu bahasan dari hadis yang ke-16, la taghdab, jangan marah, yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, yang kesalahan dari Irfan sendiri, kekurangan Irfan sendiri, salah paham Irfan sendiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.